Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah, ini dua ayat yang sudah kita teruskan terkait tetap masih dalam masalah riba. Riba itu ternyata abot. Nah, kalau sudah menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat, nah, cara ngeleren itu abot. Sehingga ayat ini juga membicarakan bagaimana zaman dulu, apalagi sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Kan itu nggih. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada kalau orang beriman dan berhenti dari riba, atau di tengah-tengah masa pinjaman yang masih ada unsur ribanya, kan aladina amanut taqwa wadaru ma baqiya in kuntum mukminin. Tetapi ternyata nazalat, kan terusannya penjelasannya itu nazalat tumurun iki ayat yang aladina amanu yang sudah kemarin kita mabakya riba in kuntum mukminin itu lama tolaba badus sahabati. Nah, tatkala sebagian dari sahabat itu setelah ada larangan ba'dan nahyi biriban, setelah adanya larangan riba, kana lahu, yaitu qablu. Nah, kana lahu qablu itu dawa. Kana lahu qablu. Jadi mereka para sahabat merasa abot. Arep ngelerene riba itu ci abot. Abot itu berat. Makanya mabakia itu di situ penjelasannya. Oleh karena turun ayat fa illam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulihi. Saking abotnya fa illam taf'alu, mongko lamun orang ngelakoni sapa sira kabeh para sahabat saat itu yang terkait dengan ma umirtum bihi, ya, ora padha ngelakoni ngelereni barang-barang yang diperintahkan oleh Gusti Allah, ya, itu ora gelem melaksanakan perintah-perintah oleh Gusti Allah. Ya. Pak danu saking abotnya riba ini. Jadi hubungannya dengan masih ayat riba ini. Pak danu biharbim minallahi wa rasulihi. Ya. Mongko weruh sira kabeh, danu itu diartikan i'lamu, mongko weruhi. Taulah, diketahuilah oleh kalian semua bahwa Allah dan Rasulnya yang akan memerangi. Ya, itu saking abotnya bagaimana kita berhenti dari berbuat riba. Makanya ngapunten nggih, ya. Jadi kalau ada orang biasa nganakno duit, nah, riba itu hubungan dengan peranakan pinjam meminjam. Nah, makanya kan riba itu ya kait dengan nasiah.
Innal riba finasi'ah, pinjam meminjam. Ketika memang ada hadis yang memberikan ini juga, khairukum ahsanukum qadaan. Yang terbaik di antara kamu semua, kalau kamu bayar utang, bayar ahsanukum qadaan. Sing iso sing apik pancene diluwihi. Kulo korin jarom manfaatan bahwa riba. Segala sesuatu yang ada unsur tambahnya maka termasuk riba. Nah, sekarang tambahan yang satu kok dianjurkan untuk memberi tambahan, tapi di sisi lain kalau kita kemudian oleh para ulama ditafsil itu dipilah. Kalau fisur bil akdi, kalau ketika kita akad sudah ada kontrak syarat untuk kalau nanti kamu mengembalikan utang ke saya, maka kamu wajib nambah 10%. 1 tahun sudah lumayan itu kalau 10% itu. Bahkan ada yang 24%, 2% sak bulannya. Coba itu teliti itu di bank-bank ini sekarang sudah lumayan, sudah menurunkan suku bunganya. Bahkan untuk UMKM itu cuman 0,5%, ya wajar lah artinya itu. Bahkan ada yang sampai 3% per bulannya, Masya Allah itu. Nah, kalau praktek, makanya perlu dibatasi oleh negara itu berapa kewajaran suku bunga tambahan jasa. Sekarang tuh banyak di daerah itu, terutama money laundering. Mencucikan uang hasil kejahatan, kemudian dipinjamkan, ngeri, online, bahkan ada pinjaman online, diiming-iming syarat mudah, cukup KTP. Aduh, ya kalau sudah online ya itu pandai. Oke, monggo kita perangi lah praktek-praktek rentenir, praktek lintah darat, tugas agama. Nah, kalau kamu tidak sanggup berhenti dari praktek-praktek riba yang sudah dilarang oleh Gusti Allah, fa'danu bihabim minallahi wa rasuli, ketahuilah bahwa kamu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Bayangkan waktu itu, ya waktu zaman sahabat ketika abot Rasul berhenti dari riba itu abot. Nah, makanya di sini fa'danu biharbim minallahi wa rasulihi itu ungkapan. Nah, itu fihi tahdidun syadidun lahum, itu sebagai ungkapan yang ancaman yang sangat berat ya, karena saking abotnya itu. Sehingga ketika ada larangan riba itu, mereka mengatakan walaman nazalat qalu la yadalana biharbihi. Gusti saking abote melawan riba itu kados-kadose kutub kula sedaya niki sing sampun terjerat oleh riba. Layada itu ora ana kekuatan, sama dengan la haula wala quwata, ora ana daya, ora ana kekuatan kanggo memerangi riba. Ngoten saudara. Jadi monggo masalah peribaan bukan berarti tidak boleh dalam Islam, boleh ada unsur tambah itu, tetapi ya jangan sampai kalau hubungannya dengan pinjaman yang utang. Wa ing tubtum falakum ru'usu amwalikum. Nah ini, seandainya kamu semua tobat, sudahlah, falakum ru'usu amwalikum. Nah, dengan cara apa berhenti dari praktek riba? Ya tetap kembali kepada pokoknya saja, jangan sampai kepada anak-anaknya. Ru'usu amwalikum, pokok dari uang atau harta atau benda yang kita pinjamkan. Nah, itu
pokoknya saja. Nah, sisa tambahannya ya gak usah dicukup meneh. Nah itu berarti praktek nganakno duit itu bukan hanya sekarang. Jadi sebelum zamannya, kayak kemarin saya sudah nyampaikan ada 3 perbuatan yang dulu zaman jahiliyah itu menjadi culture, menjadi kultur, yang menjadi bahkan hobbit, menjadi sesuatu yang menyatu dengan sistem kehidupan, yaitu 1 bangsa fitnah memitnah sampai dukun berdukun. Jadi dukun berdukun itu sebagai sarana untuk mengembangkan kejengkelan dari fitnah. Jadi jangan dikira perdukunan itu ilmu baru, itu ilmu lama. Jadi perdukunan itu bukan ilmu. Makanya istilah Rasulullah kahin. Man ata kahinan fasa'alahu an syai' hujibat anhu taubatuhu arba'ina yauman. Bayangkan, man ata kahinan, siapa saja yang akan datang kepada para dukun, datang saja ya. Fasa'alahu an syai', kemudian dia bertanya tentang sesuatu. Des pundi abah nasib kula niki kok enggak naik pangkat. Hujibat anhu taubatu arba'ina yauman, maka orang tersebut ditutup pintu tobatnya itu selama 40 hari. Fa in sodako ala maqalahu, kalau kamu membenarkan apa yang diomongkan oleh dukun itu, nah itu pakod kafaro, maka kita ini kafir. Hadisnya saking angel, juru bade. Jadi kalau ilmu perlembutan itu kan sama juga berkembang, apalagi sekarang ilmu perlembutan. Jadi ini muaranya dari mana? Awalnya itu kan. Jadi 3 makhluk yang pernah ketemu dengan langsung dengan Gusti Allah itu kan ada 3 jenis makhluk Gusti Allah. 1 para malaikat. Para malaikat itu ketemu, berdialog langsung sampai sekarang. Yang kedua Rasul itu bertemu juga dengan Gusti Allah. Nah yang ketiga iblis itu anak putunya atau jin, setan, demit, genderuwo, itu anak putu, satu gen, kolak tau minna. Nah yang kedua juga sama-sama mencari bolonya, mencari panggilnya. Kebetulan proposal iblis di awal surat Al-Baqarah dulu itu diloloskan untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia ya, agar manusia itu la'ana jahannama minal jinnati wa nasi ajmain, agar manusia. Jadi kalau ada orang yang jamaah lebih dari 10 orang, jin, setan, iblis itu sajane marah. Kok akeh ya sing belum jamaah sholat subuh. Karena orang yang paling baik itu ukurannya adalah orang yang mau sholat subuh. Ngamuk jin itu, setan, iblis, tak gudo mari subuhane ya opo ngamuk. Dan ada cerita-cerita seperti itu. Ya Rasul mengembangkan perintah Gusti Allah, nah, musuhnya iblis. Jangankan bangsa kita kena santet itu. Fitnah itu wujudnya orang santet macam-macam. Rasulullah sendiri kena Roihul Ahmar katanya, karena tiupan angin yang panas, sehingga muncullah surat Muawwidatain, ya kan? Itu kan asbabul nuzulnya itu kan itu. Hanya hati-hati. Nah, apalagi kalau sudah doyan dengan duit haram, wah itu iblis itu seneng. Sudahlah kalau kamu kembali kepada pokoknya saja, ya la tadlimun wa la tudlamun. Kan itu la taublimuna wala tudlamun ya. Jadi insya Allah kamu tidak akan dolim dan tidak akan merasa terdolimi ya. Gitu. Jadi dengan ada tambahan itu sajane ya, itu sajane ya perbuatan zolim ya, zolim ya. Wa ingkana du usrotin, nah lain ayat lagi nih, wa ingkana lan lamun ta ono du usrotin. Nah ini hubungannya selesai itu Bu, masalah riba ini. Sekarang beralih, ini masih sama pinjam meminjam ini.
wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa in kana du usratin lan nyampuni ento duwe waktu kang rupa. Nah, itu jadi biasa kan janji bayar 1 tahun, tahu-tahu tahun yang dijanjikan ini ternyata bleset. Nah, di dalam peminjam-minjam itu kan hubungannya dengan janji juga kan. Yo insya Allah. Nah makanya sekarang itu yang paling enak itu potong gaji. Makanya koperasi kalau tidak ada memotong pendapatan itu angel. Nah, jadi kalau kita mendirikan koperasi simpan pinjam umpama tidak potong pendapatan itu tidak bisa kembali janji waktu. Nah, itu sudah diprediksi dengan 2 ayat ini, sudah diramal oleh Gusti Allah. Oleh karena itu yang kedua yang perlu kita perhatikan itu ilmu yang berkembang tentang peramalan itu ya dari bangsa dukun itu yang paling. Karena bangsa dukun itu ilmunya saka bangsa jin, bangsa setan, karena apa? Karena sama-sama tahu Gusti Allah, dan ketika Gusti Allah untuk membuat skenario kehidupan dan skenario berbagai kejadian di dunia itu sebetulnya sudah pi ajali sana, itu sudah ada ininya, ada desainnya. Oh ini tahun ini kita terkena pandemi COVID, itu jangan disesali, itu kok itunya itu rancangan desain wabah itu sudah didesain di alam Loh Mahfud sana. Jadi gak ada satu godong jatuh pun yang tidak ada skenarionya di alam Loh Mahfud sana, alam itunya, alam manusia lahir kapan di mana itu sudah ada desainnya, dari siapa itu jangan, makanya jangan sesali kita keluar dari siapa. Kan ono sing nyesali, aku biyen kok kenapa dilahirkan dari mbokmu, dari mbok, sampai akhirnya wong tuane di kuyo-kuyo gitu. Nah ini begitu juga kita janji ini ada itu sudah mau bayar utang, tahu-tahu bleset. Jadi ya wa in kana du usratin itu kaitannya dengan janji bleset. Fanadiratun, maka tunggu, beri waktu ya, beri ilamai sarotin, kepada waktu yang memungkinkan dia mendapatkan kelonggaran. Jadi enak. Nah, kenapa sistem muamalah ini diatur begitu jelimet, begitu rinci di dalam Al-Quran? Ya karena memang muamalah itu tidak ada bedanya dengan ibadah mahdoh. Jadi sistem kehidupan untuk bergaul dan ma'isyah dan memenuhi kebutuhan kita di dunia semuanya sama. Ad-dinu muamalah samhah, kata Rasulullah. Agama ini sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pergaulan yang penuh toleran. Nah, itu. Jadi jangan dianggap urusan bisnis itu tidak ada hubungannya dengan akhirat. Jangan dianggap urusan cari rizki itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Bahkan produk dari usaha orang yang kaya dermawan itu lebih istimewa daripada orang alim dan lebih istimewa daripada orang yang diberikan. Kan ada rebutan toh 3 kelompok yang masuk surga itu, katanya orang alim itu jadinya wong alim dulu, karena orang alim ini yang bisa mengajarkan kita jarene. Terus orang ahli ibadah dulu jarene. Ternyata oleh Gusti Allah yang sakho itu kan orang yang loman dulu, akhirnya yang dermawan, yang sugih loman. Yang sugih medit ya cepat masuk neraka juga. Nah, itu bifat hisin ila maisaroh, bukan maisiroh, maisaroh wa dhammiha atau maisuroh, ya itu. Jadi kalau ada orang membaca maisuroh ini jangan disalahkan, karena maisaroh dan maisuroh itu bisa dibaca fathah maisaroh. Maka berilah kelonggaran, berilah kemudahan. Nah, itu mudah.
Artinya apa, diberi tambahan waktu ya, ada, makanya istilah utang itu sebelum ada reschedule. Nah, apalagi di era pandemi, itu ada era pandemi ini kan. Itu ini hubungannya dengan utang ya, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah, itu hubungannya dengan utang piutang. Nah, yang atasnya juga begitu, hubungannya dengan utang piutang tetapi ada unsur ribanya. Nah, sebagai wujud setelah ada perintah larangan ini, perintah menjauhi ya, fa in tubtum palakum ru'usu amalikum, sudahlah kalau kamu mau tobat ojo ditagih tambahannya itu, pokoknya saja. Apa? Nah, sekarang bagaimana? Ini sekarang ini macam-macam kan, jual beli dengan dua harga. Makanya ya nanti kalau kita pas ayat-ayat itunya ya. Jadi oleh karena itu kalau bisa itu ada bisnis, itu ada semacam ya kuliah bisnis halal itu seperti apa, kuliah bisnis jasa keuangan yang halal itu seperti apa. Nah, seperti si ibu kemarin, jangan sampai gak diambil bu itunya itu ya, depositnya. Kalau gak mau dimakan ya sumbangkan ya. Jasa dari naruh uang di bank, deposito apa sirkah, macam-macam itu ada itunya, nanti ada apa namanya, ada wa ang tasaddaqu bitasdid ala idghamita fil asli fisod tasod, ada yang tas, ada yang sodnya itunya, yang sodnya yang di itunya, aslinya sodnya yang bertasdid fil asli. Nah, tetapi di waang tasaddaqu lan lam yento nyodah koh akan sira kabeh. Seandainya di sini sedekah itu membebaskan, Pak. Seandainya kalian membebaskan utangmu yang dipinjam oleh tonggomu, nah itu. Karena apa? Karena memang digunakan untuk itu kadang-kadang ya, kecuali kalau utangnya utang untuk aksesoris, utangnya untuk poya-poya ya, tapi utangnya untuk sakit, istrinya sakit melahirkan lagi, suaminya bingung, nah itu pinjam. Nah, kemudian mari ngono sakno ya wis melahirkan, ya pekerjaannya tahu-tahu di PHK, nah kan itu ya tak bebasno ae. Boleh. Jadi urusan manusia itu kan ada urusan muamalah dan ada urusan ibadah mahdoh. Urusan ma'anas bersama manusia dan urusan dengan Gusti Allah, atau hablum minallah dan hablum minanas. Kalau hablum minanas hubungannya dengan keperdataan, pinjam meminjam itu kan keperdataan. Makanya nikah dalam Islam itu boleh cerai, kalau memang cerai itu lebih baik daripada kita itu sama-sama menyimpan dendam, menyimpan sakit tetapi dalam selimut, karena lebih baik cerai gitu. Walaupun apa, begitu juga pinjam meminjam, itu sewa menyewa ya. Bahkan ada hadis, orang meminjamkan itu pahalanya lebih istimewa daripada orang memberi. Di saat yang kita pinjami itu memang membutuhkan. Ya. Kenapa? Kalau orang diberi belum tentu membutuhkan, ya kan? Tapi kalau orang meminjam memang betul-betul butuh. Tetapi ya jangan kurang ajar. Nah, kata Rasulullah, matlul ghaniyyi dulmun, nunda-nunda utang kalau sudah punya ya zalim. Zalim. Nah, itu. Jadi memang ini apa namanya? Nah, hadis-hadis seperti itu dikompilasi, kita rangkum, kemudian jadikan sebagai role model di dalam cara berbisnis. Itu. Sama dengan kita nyeleksi barang halal. Itu ya, karena kebetulan saya kemarin ada briefing gimana nyeleksi barang halal. Itu ternyata dalam Islam itu diberi indikator zat dan indikator proses.
Saya berharap ibu-ibu, bapak-bapak mewarisi kepada anaknya itu betul-betul orang-orang yang kreatif, inovatif ya di dalam berbisnis dan berusaha. Nah, kecuali yang ada unsur-unsur judinya, ada gis, tadlis dan khida. Contohnya jual beli mata uang atau jual beli online. Yang hati-hati jual beli online itu, sebab kadang-kadang unsur penipuannya lebih dominan daripada unsur ya, kecuali dari ini, dari supplier yang jelas, dari sekarang itu kan ada Shopee ya Bu, terus apa lagi Bu, ada banyak itu. Jadi, praktek-praktek muamalah sekarang itu memang berbeda. Dulu itu belum ditopang oleh teknologi, orang lebih cenderung barter, tukar barang dengan barang. Tapi ditopang dengan teknologi, sekarang ini hampir setelah adanya teori barter, muncul teori pengganti. Jadi mata uang itu sebetulnya pengganti, ya, dan mempersingkat, memperingkas. Nah, kalau awal Islam, kalau tradisional dulu itu lebih cenderung barternya itu. Barter itu tukar beli barang dengan barang kan. Ya dan ya, jadi kemudian bagaimana teknisnya yadan biyadin untuk bisa antarodin minkum itu kemudian ada ininya. Lupa kalau ada kadar kriterianya. Makanya monggo itu di rumah saya. Nah, umat Islam karena dulu sebagai penyempurna dari praktek-praktek batil, bisnisnya juga hebat-hebat, bisnis berkah. Nah, wa ang tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa ang tasaddaqu lamun yen to bebas akan sira kabeh ing utang-utang yang sudah kamu berikan kepada peminjam iku khairun luwih api lakum manfaat kedua sira kabeh ing kuntum lamun taono sapa sira kabeh iku tak lamuna padha weru. Kan tadi kalau orang utang itu memang orang betul butuh, benar butuh. Sementara kalau kita ujug-ujug memberi belum tentu butuh. Ya, aku wis akeh kok KI. Nah, tapi kalau pinjam, cuman kita perlu juga nyeleksi. Yang dipinjaminya ini memang modus, ada pinjam modus. Nah, itu apalagi dengan dalih arisan. Nah, ibu-ibu nggih, tasih wonten tah modus pinjam meminjam dengan dalih arisan. Itu merusak. Itu. Masya Allah itu sampai atau yaitu monggo kita inilah makanya saya berharap masjid ini punya duit banyak untuk memodali jamaah yang punya kreatif maunya kan gitu. Oh, tetapi ya dibina betul bagaimana sistem sistem pembukuannya, bagaimana sistem laba ruginya seperti apa. Bagaimana stok omnim barangnya bagaimana dijalankan apa tidak. Stok omnim itu penting ya, untuk ngecek barang yang expired dengan yang layak. Saya nekuni itu untuk kulaan saja itu tidak 1 hari 2 hari ya. Kulaan itu dari mana? Keliling ya. Karena kebetulan sampai sekarang saya juga jadi ketua koperasi ini nggak ono gelem genti di UIN itu ya, belajar itunya belum lagi pembuku belajar. Makanya dalam hal tertentu urusan dodolan saya rodo mestinya harga pokoknya sekian, kamu ambil spelling keuntungannya sekian persen. Nah, itu spelling. Jadi kalau makanya harga pasti harga, tidak boleh tawar menawar, boleh jual beli itu tawar menawar,
kecuali memang kalau ini sudah ditentukan. Iku khairun luwih api ing kuntum ta'lamun, yen lamun kalian semua padha ngerti annahu khairun fa'alhu fil hadis man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fid dilihi yaumala dilla ila dillu rawahu Muslim. Kalau kita mau membebaskan utang, kalau memang orang yang kita hutang itu layak dibebaskan, kecuali kalau yang dihutangi itu yo pakaiannya yo kelihatannya yo bermerek branded, kendaraannya yo akeh, umahe yo magrong-magrong. Kalau ngutang semoyo terus raja semo kan ada tuh raja semoyo terus. Nah, kalau yang seperti itu termasuk kategori apa? Kategori matlul ghani dulmun. Orang yang nunda-nunda utang itu kategori perbuatan zalim. Tetapi di sini memang ada hadis itu. Itunya itu dengan cara apa? Antasodaku, yaitu dengan apa? Dengan bil ibro, dengan membebaskan pinjaman orang yang berhutang ke kita. Ini ada hadis jamnya. Man sinten mawon amboro muksiron. Orang yang memberi semacam keluasan ya, kepada orang yang kepepet. Muksir itu orang yang kepepet, utangnya itu kangelan bayar, yaitu awadoa anhu ya, sama utowo atau nyudoh. Wadoa itu di sini artikannya nyudoh, ngurangi. Yos kalau ngono awakmu bayar separuh ae. Ya itu. Oh awakmu kalau ini bayar seperempat ae. Yang aku tak son itu sedekah istimewa. Adallahu wahu fidilihi. Abdullah mongko bakal ngiubi ya. Bakal melindungi, bakal memberi keteduhan di sapa Gusti Allah fidilihi dengan itunya Gusti Allah. Dengan apa? Dengan payungnya Gusti Allah. Yaumala dilla ila dillu, di mana suatu hari, di hari itu tidak ada lagi pengiub ya, tidak lagi pelindung ya. Atap. Nah, jadi Gusti Allah akan memberi ya gambarannya di saat panas, kata konon di padang mahsyar itu menurut beberapa hadis kan digambarkan panas yang luar biasa panasnya kan, sehingga butuh iub-iuban, butuh payung ya. Maka payung itu diartikan midola, payung. Nah, orang yang membebaskan utang itu insya Allah oleh Gusti Allah akan dikai iub-iuban di saat orang lain bingung bagaimana mencari payung. Artinya diberi diberi perlindungan. Kalau lebih kerennya diberi perlindungan. Nah, maka muncullah asuransi. Konon hadis inilah yang mengilhami supaya orang-orang yang berhutang itu ketika meninggal dunia tidak membebani ahli warisnya. Muncullah teori asuransi. Jadi teori asuransi itu konon ya mengacu kepada hadis ini. Di saat orang tidak ada lagi yang memberi jaminan di mana kalau dia punya utang, nah maka muncullah. Makanya asuransi pun ada yang syar'i dan ada yang ghairu syar'i. Nah, takapul bahasa ininya itu, bahasa fikih modernnya itu takapul. Penanggung ya juga ada. Dengan cara apa kita memberi ya? Dengan cara memotong all risk, atau ada kalau mobil juga gitu. Kalau mobil bunyinya cil dit itu, nah biasanya ditawari asuransi. Sehingga ketika mobil hilang, sepeda hilang, cicilannya mengasuran. Jadi hadis ini ya, jadi asuransi, sehingga asuransi itu
boleh dalam Islam itu boleh Bu. Cuman prakteknya seperti apa, walaupun asuransi itu juga ada dulu diperdebatkan dan saya termasuk yang ikut ini dulu, ikut bagaimana membahsul masailkan masalah asuransi tanggungan, asuransi jiwa, asuransi ya dalam hal tertentu. Asuransi itu kan sama dengan nabung. Nah, termasuk sekarang namanya BPJS ya kan. Nah, BPJS itu nah yang ideal ini memang ada BPJS ketenagaan dan apa BPJS kesehatan. Kita semua ya, warga negara ini oleh negara disediakan ruang BPJS kesehatan nah, dengan KIS, Kartu Indonesia Sehat. Jadi tapi bayar Bu ya, nah, ya bayar. Tapi ada manfaatnya ya. Kalau kita sakit ya PNS itu sudah otomatis kalau sudah jadi ASN ini. Dulu Askes asuransi kesehatan. Nah, kalau yayasan seperti Yayasan Darul Hikmah ini, kalau punya karyawan lebih dari 1 orang, undang-undang BPJS itu mewajibkan semua lembaga badan hukum, baik lembaga nirlaba maupun lembaga bisnis oriented wajib menanggung karyawannya dengan BPJS, apa BPJS kesehatan atau BPJS ketenagaan. Nah, kalau ketenagaan itu manfaatnya juga lumayan. Nah, kalau dia berhenti dari satu institusi tempat nyambut gawenya itu, nah insya Allah bisa preminya keluar. Banyak Pak apa istilahnya pengembangan dari ahalallahul bai'a wa harrama riba. Yang penting jangan sampai, karena asuransi juga kalau salah kelola dan salah ininya itu tidak syar'i lagi, karena unsur yaitu tadi unsur penipuan juga ada. Artinya uang hilang, uang orang hilang. Seperti ya, kecuali kalau makanya asuransi yang dibenarkan di dalam norma-norma yang syariah itu satu asuransinya ya. Pernah kan Jiwasraya itu sampai berapa ini, termasuk saya ini korban juga, padahal asuransi Jiwasraya itu BUMN ya, Asabri karena itu. Memang duit terkumpul menggiurkan jiwa. Makanya ngoten nggih, itu kaitannya dengan masalah peribaan dan perhutangan. Jadi riba itu ininya ada pada hutang piutang, di mana ketika kita menghutangkan kepada orang mensyaratkan agar ada tambahan yang tidak wajar. Nah, makanya ada istilah tambahan yang tidak wajar. Kalau ada tambahannya masih wajar, disesuaikan dengan fluktuasi suku, inflasi, fluktuasi perkembangan ekonomi makro, ekonomi pasar, ya itu ada yang makanya riba itu ziyadatun ya, kulo qordin jaro manfaatan, bahwa riba itu ya jaro manfaatannya diindikasikan kepada dari atun ila doror. Ada unsur-unsur yang menyebabkan orang yang kita pinjami itu tambah terpuruk. Nah, sekarang yang pinter itu ya bangsa Yahudi itu meminjami antar negara. Negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua atau yang dikenal dengan under the file itu ya pinjam negara-negara kaya, hasil menjajah dia menumpuk kekayaan yang luar biasa. Ngoten Pak nggih, ayo monggo kalau paning sebelum kita wattaqu yauman turjauna, kita teruskan minggu yang akan datang. Nah, itu kaitannya dengan masalah barangkali hal-hal yang dengan ini. Monggo kalau ada yang nggih. Dispuni.
Alhamdulillah. Makanya Pak, akhirnya asuransi ini juga dibedakan. Kalau yang tidak mengikuti norma syar'i ya gak boleh. Saya termasuk ikut yang mengharamkan asuransi yang di dalamnya ada unsur penipuan dan penzoliman terhadap nasabah, itu gak boleh. Hukumnya ya. Oleh karena itu kalau panjenengan ikut asuransi harus cermati dulu, mulai dari bagaimana performan kelembagaan asuransinya. Jadi jangan harus jeli juga memilih asuransi itu. Jangan asal ya. Asuransi jiwa ini kategorinya saya sepakat dengan para ulama yang masih mengharamkan. Ya, ada mengharamkan, ada yang mengharamkan mutlak. Ya, itu. Saya masih mengikuti pendapat ulama yang seperti itu. Karena ada unsur penipuannya lebih dominan daripada unsur menjanjikan itu menguntungkan dari nasabah. Ngoten Pak, kalau masalah perasuransian. Nah makanya di sini ada takapul. Nah, saya kerjasama koperasi itu dengan takapul. Ya. Dan kita sendiri sebetulnya bisa membuat skema. Jadi ternyata begini itunya itu. Jadi asuransi itu kan penyisihan dana ya, yang bisa menjadikan pertanggungan bagi orang-orang yang tidak mampu. Bagus dari sisi itunya, bagus dari sisi konsepnya bagus ya. Ya. Walaupun memang dari orang-orang yang sangat ekstrim, wong manusia itu sudah ditanggung oleh Gusti Allah. Nah, kok masih ada usaha-usaha pertanggungan. Nah, ada yang mengharamkan, tetapi ada juga yang mengemas sekarang dengan bagaimana dari sekian tuh ada ininya tuh, ada indikator-indikator yang mana yang ada unsur gis atau penipuannya dan mana yang memang ini betul-betul unsur penjaminannya. Terus yang pertama, yang kedua, tetap konsepnya harus menjadi bagian tanggung jawab negara. Seperti bank ini agak repot. LPS itu lembaga penjamin simpanan itu maksimal hanya 2 miliar. Makanya kalau panjenengan punya uang banyak Bu, triliunan, jangan taruh di bank. Kalau terjadi banknya bangkrut, LPS itu hanya menanggung sampai maksimal 2 miliar. Makanya kalau punya uang di atas 2 miliar sajane ya, tetapi ya itu. Makanya persyaratan ulama modern itu bukan ulama klasik, bahwa kegiatan bisnis-bisnis yang ada unsur penanggungan harus di bawah tanggung jawab negara. Makanya seperti bank itu sampai sekarang itu kan ada yang menghukumi riba mutlak, ada yang membolehkan mutlak, ada yang tasabuh. Gitu. Asuransi juga begitu, ada yang mengharamkan mutlak, ada yang mensubhatkan, dan ada yang membolehkan. Ngoten Pak itunya tuh. Makanya kalau jenengan ya biasanya yang menjajakan asuransi itu itunya itu merayu-rayu calon nasabah itu luar biasa. Saya itu hampir tiap hari diteleponi oleh bank, oleh asuransi atau oleh pengusaha-pengusaha jasa mata uang itu Pak ini. Nah, itu hampir tiap hari itu. Sebab karena saya tahu bahwa saya itu pengurus koperasi, itu bank-bank di Surabaya itu hampir semua kepala cabangnya itu pernah ketemu. Dan setiap ada pergantian kepala cabang mesti pingin ketemu. Asuransi juga begitu. Pak sudah kerjasama dengan siapa? Wah, macam-macam. Nah oleh karena kita harus waspada, bujuk rayu nasabah sales bisnis jasa keuangan itu luar biasa, menggodanya itu luar biasa. Ngoten Pak. Gimana Pak ya?
Nah itu yang nggak boleh. Kalau kita meminjamkan uang sekarang, tolong balik no karo emas. Sekarang umpamanya harga emas, karena apa? Harga emas itu tinggi Pak itu. Nah itulah riba fadl itu kan di situ, kategori riba fadl. Nah, kalau emas 18 karat ya pengembaliannya ya 18 karat. Nah, biasanya contohnya lagi kalau orang di desa, itu banyak di desa tuh meminjamkan duit dibayar oleh padi waktu panen. Iya, itu rata-rata boleh. Ya boleh, itu kategorinya riba. Itu. Aku pinjami uang 100.000, engkau balik no 2 kintal. Nah, itu gak boleh. Padahal sekarang 1 kintalnya sudah mahal. Ngoten Pak ya. Terutama emas yang hati-hati. Yang banyak itu ibu-ibu emas biasanya minjamkan uang kok balik no emas sekian. Ya. Ngoten Bu nggih? Des pundi Bu? Yang enggak ada urusannya dengan rakyatnya. Jadi walaupun negara, cuman menjadi problem kaitannya dengan hubungan. Jadi kalau kontrol Indonesia menurut catatan kalau dibagi hutangnya negara kita kepada rakyatnya sampai anak cucu itu per orangnya kena sekian, ya enggak ada urusannya. Sebab itunya bedo, hukumnya bedo ya. Memang, tetapi memang ada implikasinya kepada apa kebijakan politik dan kebijakan negara terkait dengan pengembangan ekonomi yang gak usah mikir, gak ada urusannya. Seperti umpama ngapunten ini ya, masjid ini pengurusnya ngutang ya, ngutang nang bank kan ada 1 miliar, kemudian dibagi jamaah rutinnya itu ada 1.000 orang, apakah sambil dibagikan? Ya tidak. Tidak, artinya jamaah harus nanggung utang karena pengurus, ya enggak, pengurusnya itu yang tanggung renteng. Makanya di yayasan ini ada istilah tanggung jawab renteng, renteng ya, hati-hati. Nah, itu tanggung jawab rentengnya itu ya. Enggak, jangan khawatir Bu, jenengan tidak akan dibebani oleh negara penghutang. Ya kaitannya mungkin dengan kebijakan ekonomi makronya itu. Contohnya bagaimana hubungannya dengan apa ya. Tapi jenengan gak usah mikir dowo-dowo Bu. Nah makanya, nah ini kalau tanya itu, makanya dalam Islam Bu itu, negara itu merupakan simbol dari pengaturan dengan orang banyak dan butuh dana. Makanya mobilisasi dana menurut Islam itu walaupun kita jadi negara tetap menggunakan pendekatan agama ya, kalau dalam Islam nggak boleh punya, walaupun boleh punya, tetapi memang ada hukum internasional Bu, ada hukum perlindungannya seperti apa aja. Saya pernah belajar dulu tapi sudah banyak lupanya itu. Bagaimana kalau saya besok jadi gubernur karena apa, atau jadi bupati, ternyata tidak bisa membiayai APBD, pinjam nang bank. Apakah ketika rakyatnya tidak, si bupati tidak jadi, rakyatnya wajib menanggung? Ya tidak. Karena di Jawa Timur itu ada, ngapunten ini sedikit karena pertanyaan. Jangankan pemerintah negara Bu, ada kabupaten pun yang APBD-nya defisit itu pinjam ke bank. Jadi jangan dikira jadi bupati tidak ada. Saya diberitahu oleh beberapa bank di Jawa Timur ini ada daerah-daerah tertentu kadang-kadang ngutang, dan ngutangnya itu tidak 1 hari 2 hari, 2 periode dia kalau seandainya dia 2 periode jadi bupati pun itu masih sisa utangnya. Sama dengan presiden, kita ini punya utang mulai dari Presiden Soekarno
Jadi Indonesia itu ngapunten ini kalau kita buka sedikit, begitu Indonesia menandatangani KMB. KMB itu apa Bu? Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Itu. Di samping Belanda mengakui kemerdekaan kita, ya, tetapi ingat Belanda pun mensyaratkan kepada kita mengakui aset-aset Belanda yang diambil oleh negara itu jadi hutang. Jadi Indonesia merdeka itu dia punya utang kan akhirnya. Nah utang itu terus berkelanjutan karena utang negara itu kan minimal 10 tahun, nggak ada yang 1 hari 2 hari, 10 tahun, 15 tahun sampai 30 tahun. Terus ditambah lagi dengan ketika Indonesia membangun Repelita itu mulai 69 kan, Repelita itu rencana pembangunan 5 tahunan, ingin membangun nggak punya modal, ya pinjam. Ya mohon maaf ya, tapi kita nggak usah mikir, nggak usah bingung. Ya apa? Negara ono ikunya, ono hukume dewe, ono hukume dewe. Dan jenengan juga tidak akan dianggap dosa, tidak ikut membantu memikirkan negara punya utang. Al-Fatihah. Auzubillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan nu'afin ni'amah masidah ham kama yang bagli jalali wajhi awadi misaltai Muhammad sholatan tunjam yang jibhawal wal afat wa taqdilana biha jami al hajat wa tatahiruna biha min jami sayyid salat min jamil khairat wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana hablana min azwaji wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi sekurang dan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.